saudara, puji Tuhan. Minggu ini merupakan minggu yang luar biasa buat saya pribadi. Saya mengalami hampir setiap hari pesta rohani bersama dengan Tuhan. Tuhan kerja bagus sekali di Surabaya. Saya pertama kali melihat ketika Roh Kudus melanda mereka, orang tidak ubahnya seperti pohon. Kalau Anda pernah di luar dan lihat ketika angin berembus dengan begitu kencang, Anda tahu pohon yang sudah begitu hampir rubuh ditiup angin itu setiap kali orang bisa goyang seperti ini, saudara. Luar biasa. Saya baru pertama kali menurut saya ngelihat bagaimana Tuhan melanda mereka dan orang bisa goyang persis seperti pohon yang kena badai itu. Kuat sekali. Dan ketiga kalinya dalam hidup saya mendengar kesaksian dari orang yang mati dan dibangkitkan kembali. Sampai saya sempat bergurau hari Kamis yang lalu dengan beberapa saudara. Saya berkata, ini sudah 3 kali saya ini mendengar langsung orang yang mati dan dibangkitkan Tuhan. Sudah 3 kali. Saya bilang nanti kalau sudah 6 kali, saya bilang yang ke-7 yang bangkitkan kita, saudara. Saya berkata begitu. Kenapa sampai 3 kali saya tidak tahu, makanya saya bergurau begitu. Nah, ada seorang ibu pembantu rumah tangga, namanya Mbok Jem, saudara. Ini pembantu yang setia kepada majikannya, dari muda ikut majikannya, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini orang luar biasa. Kalau kebaktian pagi jam 7, itu mulai kebaktian, jam 5 pagi sudah di gereja. Pendetanya belum datang, dia sudah datang, saudara. Ngapain? Sembayang buat kebaktian itu, sendirian. Jadi tiap minggu itu dia bangun jam 3 pagi katanya, lalu kemudian dia menyiapkan semua pekerjaan dia selesaikan, langsung dia jalan ke gereja. Dia doa dari jam 5 pagi sampai kebaktian dimulai, dikerjakan bertahun-tahun. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi cintanya kepada Tuhan luar biasa. Ini kejadian baru minggu yang lalu, saudara. Jadi baru kira-kira 2 minggu ini peristiwanya. Satu kali ibu ini siang-siang merasa nggak enak badan, lalu dia ngomong sama temannya, aku mau tiduran, nggak enak badan. Dia masuk ke kamar, dia tiduran. Lalu anak dari majikannya itu laki-laki teriak-teriak manggil dia, minta makan, saudara. Dipanggil-panggil nggak nyaut, dicari di kamarnya gitu. Mungkin karena jengkel, dilihat kok tidur, diteriakin, dipanggil-panggil, tidak bangun. Dia masuk ke kamarnya, dipegang, digoncang-goncang begini, sudah dingin dan sudah kaku. Lalu pembantu yang lain masuk dan dilihat ini Mbok Jem ini dengan mata terbuka, dilihat sudah nggak ada. Jadi tangan ini mau ditekuk begini nggak bisa, sudah kaku. Nggak jelas berapa lama, cuma pembantu tadi bilang, kira-kira sejam setengah atau sejam lebih sedikit, ketika saat dia pamit mau tiduran. Jadi meninggalnya nggak tahu berapa lama tapi sudah kaku. Nah, mereka ini punya persekutuan doa untuk pembantu rumah tangga dan untuk para tukang, saudara. Itu ada koordinatornya, seorang ibu. Nah, pada waktu itu beberapa tukang sedang digerakkan Tuhan untuk doa puasa selama 40 hari. Mereka masuk pada hari itu hari ke-38. Ini tukang-tukang militan begini, saudara. Ya. Kalau dapat orang-orang begini luar biasa, ini kerajaan surga. Jadi mereka doa puasa itu masuk hari ke-38. Nah, waktu siang mendengar Mbok Jem meninggal, mereka berempat atau bertiga mereka datang ke tempat itu. Dan betul dilihat sudah nggak ada, jadi matanya terbuka begini, meninggal. Terus tutup, matanya ditutup, tangan mau ditekuk lagi nggak bisa, sudah kaku sekali, susah sekali. Lalu ketika mereka melihat temannya meninggal, mereka semua berlutut, mereka nyembah Tuhan kira-kira setengah jam. Nah, setelah setengah jam mereka nyembah, mereka doa, mereka teriak, mereka berkata, Tuhan, Lazarus engkau bangkitkan, ini orang yang setia kepadamu, minta supaya nyawanya dikembalikan. Setelah setengah jam mereka doa, tiba-tiba mereka kaget karena orang ini mulai bernafas kembali, tersenggal-senggal gitu nafasnya. Dan beberapa saat kemudian dia buka mata lagi dan dia bangun, saudara. Itu orang ribut karena ada orang teriak mayat hidup. Tapi itu sungguh terjadi, saya ketemu dengan orangnya sendiri. Lalu Mbok Jem ini disuruh bersaksi, saudara, itu kan persekutuan wanita. Jadi dia bersaksi apa yang dia alami waktu dia mati. Dia cerita,
Ketika badannya nggak enak, dia masuk kamar, dia tiduran. Tiba-tiba dia melihat ada orang pakai pakaian putih-putih dengan wajah bercahaya. Ini Mbok Jem ketakutan. Nah, dia ngomong gini, saya tirukan ya saudara ya. Dia ngomong gini. Sambil takut dia bilang, Tuhan ini siapa? Tuhan dari mana? Sambil ketakutan. Lalu orang ini yang bercahaya ini berkata, aku ini bukan siapa-siapa Mbok Jem. Aku ini Tuhan Yesusmu. Bingung kan? Terus dipegang tangannya. Ayo kamu ikut aku. Dipegang tangannya. Nah waktu dipegang itulah bablas saudara. Ngerti? Diambil itu masih buka mata gini, wong dipegang masuk tutup mata, wong enggak jajai berdoa. Waktu buka mata begini dipegang tangannya itu dibawa saudara. Dan ditunjukin surga, ditunjukkan ini loh rumahmu, luar biasa. Lalu ini ketakutannya sambil digandeng, enggak dilepas, digandeng sama Tuhan Yesus. Terus digandeng. Dia ngomong gini, Tuhan, saya ini enggak ada salahnya apa-apa loh Tuhan. Saya enggak benci sama orang, saya tidak nyimpan dendam. Saya ini enggak ada salahnya apa-apa loh Tuhan. Saya tidak ada salahnya apa-apa. Terus Tuhan bilang, iya saya tahu kamu enggak ada salahnya apa-apa. Dan aku tahu kamu cinta kepadaku, kamu mengasihi aku, kamu setia kepadaku. Aku tahu semuanya itu. Terus mereka lewat jembatan. Jembatannya itu tipis sekali dan kecil saudara, susah untuk dilewati. Lalu ketika diajak nyabrang, dia bilang, Tuhan kaki saya ini sakit, memang agak pincang saudara. Jadi kalau saya lewat saya mesti jatuh Tuhan katanya. Ya sudah saya gendong. Dia bilang saya digendong sama Tuhan Yesus. Digendong lewat jembatan itu. Lalu Tuhan Yesus ngomong gini, sudah kamu tidak usah mikir apa-apa, kamu kerja sama aku aja di sini. Nah ini pembantu ngomong gini, Tuhan, minta maaf Tuhan, beribu-ribu maaf Tuhan. Saya belum pamit sama majikan saya katanya. Yang kedua itu Sinyo belum makan siang Tuhan, saya mesti kasih makan siang buat Sinyo. Loh saudara, itu orang kalau hatinya kepada Tuhan ngomongnya gitu. Diminta sama Tuhan gak dilepaskan, dia minta beribu-ribu maaf sama Tuhan. Dia mau pulang, Sinyonya belum makan siang saudara. Dan akhirnya Tuhan berkata, ya sudah kamu pulang dulu sana, pamitan sama majikanmu. Dilepas kayak orang layang saudara. Terus tiba-tiba dia dengar sayup-sayup itu suara orang nyanyi memuji Tuhan. Gitu. Makin jelas. Tiba-tiba dia lihat, dia dikembalikan ke tubuhnya dan dia buka mata. Dan dia cerita beberapa hari tidak berani tidur. Takut diajak bablas lagi. Tapi dia sempat pamit sama majikannya. Jadi saya sudah bilang ya sama Tuhan. Nanti kalau saya dijemput lagi ya saya pamit dulu katanya gitu. Sekarang dia berkata, kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap. Sinyo sudah saya beri makan, majikan sudah tak pamiti, dia mau pulang saudara. Gimana tuh? Lihat kalau Anda dengar kesaksian seperti itu. Ini pembantu rumah tangga, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang sederhana. Tapi Tuhan izinkan mengalami seperti itu. Saudara datang kebaktian malam beberapa minggu yang lalu, si Adrian bersaksi, Tuhan angkat rohnya, ditunjukin neraka dan ditunjukin surga. Ada satu anak lagi saudara, dan ini sedang dibukukan kesaksiannya. Selama 1,5 bulan, tiap hari rohnya diangkat Tuhan, diajak jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Anak umur 12 tahun, namanya Yusuf. Sampai akhirnya dibaptis oleh Pak Arifin, karena Pak Arifin ini ngecek betul, ini dari Tuhan atau tidak, karena orang tuanya ini sahabatnya. Tapi setelah diteguhkan bahwa ini dari Tuhan, lalu dia berani baptis saudara. Nah, ini anak pengalamannya aneh-aneh. Diajak jalan-jalan ke surga, lalu kemudian dia cerita begini, saya ceritakan ya buat saudara ya. Mungkin bagus supaya Anda yang stres gitu sedikit tahu bahwa ada pengharapan dalam Tuhan gitu. Jadi tidak mikirin dunia terus saudara, ngerti nggak? Saya ajak sedikit cerita yang sono-sono begitu jadi segar sedikit loh gitu. Banyak orang yang terlalu stres ngurusi duit terus saudara. Duit diurusi nggak bakal, saudara wong nek habis pemerintah nyetak lagi, jangan khawatir soal itu. Nah, saudara, ini orang diajak jalan-jalan lalu dia cerita gini. Jadi di surga itu buah itu lucu saudara. Kalau diambil ya, dipetik satu gini, langsung muncul lagi, keluar lagi gitu. Diambil lagi ya, keluar lagi saudara. Jadi nggak nunggu berbulan-bulan sampai nanti kecil pentilnya dulu lalu baru besar enggak. Tapi begitu diambil, keluar lagi. Nah ketika dimakan, setelah dimakan kan dibuang. Rupanya nggak ada tong sampah di sana, nggak ada K3 saudaraku.
Karena nggak ikut adipura, mesti menang kan surga kalau ikut lomba adipura. Jadi setelah makan gitu dibuang, ketika dibuang langsung hilang. Begitu nyentuh ke tanah, hilang langsung. Nah itu rumput katanya tebal sekali. Kalau diinjak, ya setelah kita angkat kaki lagi, itu balik lagi, saudara. Jadi rumputnya itu rumput, waduh kayak begitu. Mau ke sana, saudara? Mau ya? Jangan sekarang tapi pekerjaan belum selesai. Nah, lalu kemudian saudara, anak ini aneh sekali. Waduh, saya nggak ceritakan yang inilah, nggak enak ya. Lompati lagi. Sampai maminya ngomong gini. Dia ngomong gini, Nyo, kamu nanti nek diangkat Tuhan lagi, itu karena sudah berhari-hari ngalami begitu terus. Tiap hari, dari maminya pesan sponsor dari maminya ini. Nyo, kamu cari ini saudara sepupumu, jadi adik dari maminya ini, itu pernah keguguran. Nyo. Cari di sana ada tidak? Karena ini anak ini cerita, dia pernah lihat Yesus itu dikerubuti banyak anak kecil-kecil. Dan Yesus sedang cerita bagaimana pengalamannya waktu dia turun ke bumi, saudara. Jadi itu anak-anak, ini guru sekolah minggu paling hebat Tuhan Yesus nih. Cerita hidupnya sendiri, bukan dongeng kancil, bukan dongeng yang lain, saudara, ngerti? Kalau Anda mau mengubah hidup orang, ceritakan hidupmu yang dirubah oleh Tuhan. Lalu kemudian dia cerita akan apa yang terjadi, diceritakan semua. Lalu maminya ngomong, cari Nyong. Betul, malamnya diambil lagi. Nah, maminya bilang, laki-laki. Waktu gugur itu sudah ketahuan laki-laki. Coba cari, ada nggak di sana? Nah, waktu dia ke sana, betul, lihat lagi. Anak begitu banyak. Nah, dia batin, saudara. Ini anak sekian banyak, ini yang mana? Baru batin begitu, muncul 2 orang. Laki dan perempuan, sudah agak gede. Lalu kemudian ngomong, aku ini loh yang kamu cari. Loh, di surga itu hanya cuma bahasa batin, saudara tahu. Begitu kita batin sesuatu, orang yang kita batin ngerti. Makanya jangan biasa batin nelek, saudara, ngerti? Nanti Anda repot di surga. Begitu batin, dilokke. Loke kok batin laku? Lo kok ngerti? Nah, repot, saudara ya. Jadi jangan punya kebiasaan batin di bumi ini. Ada orang-orang yang suka batin, ngerasani orang. Jangan, saudara. Itu nanti di surga Anda tidak kerasan, di neraka Anda takut, nah repot, saudara. Bumi sudah hancur, mau tinggal di mana, saudara ya. Jadi jangan biasakan punya hati yang suka batini orang terus gitu. Nanti di surga enggak akan kerasan. Wah, ini enggak ada kelas batin Tuhan di sini, enggak ada. Anda batin itu sudah langsung ngerti orangnya yang Anda ngomong itu hanya bahasa batin. Jadi langsung keluar tuh 2, loh kok 2? Terus kenalan, saudara, namanya ini sama ini. Lalu kemudian, ya ini kami ini 2. Loh, mama bilang cuma 1, enggak 2. Suruh mamahmu tanya sama mamiku, katain 2 anak ini. Coba 2 atau 1 yang pernah gugur. Nah, waktu sudah jalan-jalan lagi, Tuhan pulangkan dia. Ngomong sama maminya, "Mah, 2. Loh cuma 1 kok, laki 2. Ada adiknya lagi perempuan." Nah, ini keluarganya tinggal di Malang kan, dari keluarga daripada adik dari maminya ini. Lalu ditelepon ke Malang, tanya, "Loh kamu ini keguguran berapa kali?" 2 kali. Loh yang pertama kan laki, iya. Terus gugur lagi, apa itu? Perempuan. Loh, persis, saudara. Jadi keluar 2, laki perempuan sudah gede. Jadi macam-macam. Terus ada rumah-rumah di situ. Ya, jadi setiap orang katanya yang percaya kepada Yesus diberi rumah di situ. Ada rumah yang bagus, yang besar, ada yang agak kecil, ada yang biasa gitu. Dan Tuhan berkata, ada rumah yang sudah hampir rubuh, retak-retak, sudah rusak. Loh, surga kok ada rumah rusak, dia mikir gitu. Batin lagi, saudara, batin, tapi Tuhan ngerti yang dibatin itu apa. Terus diberitahu sama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada dia, itu dapat rumah oleh Tuhan, diberi rumah. Makin hidupnya taat kepada Tuhan, itu rumah makin gede, makin mulia. Makin mulia, saudara. Nah, makin tidak taat, itu rumah makin pudar, lama-lama rusak rumah itu. Kalau akhirnya orang ini murtad, rumahnya hilang di surga. Nah, siapa yang percaya saudara punya rumah di sana? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang percaya. Rumah saudara bagus atau bobrok? Saya mau tanya. Nah, yakin bagus? Yakin bagus? Jangan-jangan tinggal atapnya sama cagak 1, saudara. Hati-hati. Ini itu cerita begitu-begitu. Saya diberkati, saudara. Ini anak umur 12 tahun dibukukan, diajak lihat neraka. Diajak lihat zaman antikristus, orang disiksa seperti apa.
Orang-orang yang tertinggal itu mengalami siksaan seperti apa. Diceritakan sampai detail sekali. Saya bilang, saya tahu ini zaman di mana Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Amin, saudara. Kalau sudah hal seperti ini terjadi, akan luar biasa. Nah, dengarkan saya. Di Chili, hari-hari ini ternyata kegerakan rohani juga luar biasa. Terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Itu pengkhotbah-pengkhotbah umur belasan tahun, begitu banyak. Ada keluarga di Surabaya yang sampai nggak percaya, nengok langsung ke Chili, dia putar-putar selama 1,5 bulan. Dan dia menyaksikan anak-anak belasan tahun memberitakan firman Tuhan. Dan begitu banyak orang dengan antusias mendengar akan berita Injil. Saya ingin sampaikan, mari kita berlomba dalam perlombaan yang sehat, dalam perlombaan iman, saudara. Jangan kita tertinggal, jangan hanya jadi penonton. Pelayanan itu bukan hanya jabatan di gereja secara resmi. Tapi yang terutama kalau setiap hari Anda memberitakan Injil menjadi berkat bagi orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya dorong saudara, tidak pernah Tuhan tidak punya tempat buat kita untuk melayani. Kalau jabatan gereja ini ya sangat terbatas. Tapi yang Tuhan mau adalah kita jadi orang-orang yang memberitakan akan Injil Tuhan Yesus. Amen, saudaraku. Nah, jadikan hidup kita berkat bagi sebanyak mungkin orang. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Nanti ngobrol terus begitu tidak selesai, saudara. Lihat bersama dengan saya Roma pasal yang pertama. Tuhan mendorong saya menyampaikan 2 pokok firman yang terpisah antara pagi ini dengan nanti sore. Dan pagi ini akan memberikan dasar buat setiap kita, dan nanti sore Tuhan akan kerja dengan luar biasa. Saya percaya itu. Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Coba Anda perhatikan akan apa yang Paulus katakan. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku, bahasa Inggrisnya, for God whom I serve in my spirit, Allah yang kulayani di dalam rohku, dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga, perhatikan ini, dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Saya mau ulang 2 ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, 10 dan 11. Anda perhatikan ini. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Paulus mengatakan dia berdoa supaya oleh kehendak Allah dia bisa mengunjungi jemaat di Roma. Apa tujuannya? Dia merindukan untuk mengimpartasi, membagikan akan spiritual gift, akan karunia rohani. Nah, kata karunia di sini dari kata Yunani charisma. Karisma rohani, dia berkata, aku berdoa supaya Allah akhirnya mengizinkan aku atau berkehendak aku bisa datang kepada jemaat di Roma, karena aku ingin mengimpartasi, membagikan akan karunia rohani kepadamu. Kata karunia dari kata charisma. Nah, seperti apa kata charisma itu? Coba lihat dalam pasal yang ke-12 dari surat Roma yang sama. Roma 12 ayat yang ke-6. Roma 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Lalu dalam bahasa Inggrisnya ditambah begini, let us use them. Mari kita menggunakannya, mari kita memakai karunia itu. Karunia apa? Lihat lagi pada ayat berikutnya. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati.
Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, ini merupakan karisma. Atau hal yang sama dia sampaikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ada 9 karunia. Itu juga digunakan kata karisma yang sama. Sesuatu yang dari Allah, yang spiritual sifatnya, tapi yang diaplikasikan dan akan memberkati akan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang Paulus ingin bagikan. Ada banyak orang bertanya, terus terang begini saudara. Apakah ada gunanya kita ini didoakan, ditumpangi tangan, dijamah oleh Tuhan? Apakah itu ada gunanya? Ternyata bukankah itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus? Kepada Timotius dia berkata, kobarkan karunia yang ada padamu, yang kamu peroleh lewat penumpangan tanganku, dan juga lewat penumpangan tangan penatua. Ketika Timotius didoakan, rupanya ada impartasi karunia rohani, ada impartasi karisma yang masuk diberikan Allah kepada hidupnya lewat orang yang bernama Rasul Paulus. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Roma, aku ingin mengimpartasikan hal ini kepadamu oleh kehendak Allah. Biarlah kalau Allah mengizinkan, Allah berkehendak, aku akan mengimpartasikan karisma ini kepadamu. Dan pasal 12 dia menjelaskan apa itu. Dia berkata nubuat, pelayanan, teaching, mengajar, membagikan, melayani, banyak hal yang lain lagi. Ternyata itu sesuatu yang bisa diimpartasi. Saya percaya tidak semua orang dengan seenaknya bisa berkata, mari saya impartasi kamu. Saya tidak yakin itu. Itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Alkitab berkata dalam Efesus, saya ulangi lagi, setiap berkat rohani, every spiritual blessing, itu diberikan di alam surgawi, in the heavenly places katanya. Nah, di alam surgawi, dalam hadirat Allah, itulah biasanya Allah mengimpartasikan karismanya kepada kita. Allah memberikan, membagikan karismanya dalam kehidupan kita. Kalau kita menangkap, menerima dengan iman, saudara akan menjadi orang-orang yang sangat diperkaya dengan karisma, dengan karunia-karunia rohani dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini akan menjadi berkat dan memberkati orang-orang sekitar kita yang bertemu dengan kita. Saya punya pengalaman yang luar biasa, saya mau bagi buat saudara pada pagi hari ini. Saya rasa tidak masalah kalau saya ceritakan apa adanya, karena ini akan menolong saudara untuk mengerti apakah betul hal itu ada gunanya buat kehidupan kita. Akhir tahun yang lalu, Anda masih ingat ketika Pak Yusak Cipto menyampaikan firman, bukan akhir tahun ya, mungkin pertengahan tahun yang lalu saya rasa. Pak Yusak Cipto menyampaikan firman Tuhan, kita masih kebaktian di belakang. Dan pada waktu itu selesai dia pelayanan, saya dengan Tina, dengan beberapa teman, cari dia di Ungaran, mau sharing, mau ngobrol. Karena dia berkata setelah itu tidak akan lagi diizinkan Tuhan keluar dan harus berdiam diri. Jadi saya datang ke Ungaran, kami ngobrol. Waktu berbincang-bincang, saya sharing dan dia sharing, dia berkata begini, Agung, Tuhan suruh saya doakan kamu sama istrimu. Oh ya, saya mau. Lalu kami berdoa bersama-sama, saya berlutut dan kami menyembah Tuhan, sama-sama kami berdoa. Saya tidak bisa lupakan apa yang dia ucapkan, dan itu ternyata mempengaruhi besar akan hidup dan pelayanan saya. Ketika dia berdoa, dia berkata begini, Tuhan, aku berikan apa yang Engkau telah berikan kepadaku, kepada hamba-Mu ini. Lalu kalimat yang kedua yang dia ucapkan, itu yang masuk betul sampai ke roh saya. Dia berkata, Allah memberikan kepadamu roh keperkasaan, Allah memberikan kepadamu roh keperkasaan. Ketika saya terima itu, secara fisik tidak merasakan apa-apa. Saya juga tidak melihat langsung ada perubahan, terus jadi jalannya beda gitu, jadi perkasa kayak petinju atau pegulat. Tidak begitu saudara, itu nggak ada apa-apa. Ketika pulang juga nggak terjadi apa-apa. Dalam perkembangannya, ketika dia mendoakan seperti itu dan saya terima betul dengan iman, rupanya mempengaruhi akan cara berpikir dan tindakan saya dalam melayani akan pekerjaan Tuhan.
Kenapa? Spirit itu rupanya penting sekali. Manifestasi itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita dikuasai roh ketakutan, itu akan memadamkan akan karisma Allah dalam kehidupan kita. Anda boleh diperkaya dengan begitu banyak berkat rohani, tapi kalau dikuasai roh ketakutan, itu memadamkan akan api karisma dalam kehidupan kita. Tapi dengan keberanian dari Tuhan, akan membuat kita mampu bertindak seperti yang Dia katakan. Saya saksi buat saudara ya, seperti pengalaman minggu malam yang lalu. Anda bisa lihat videonya dalam kebaktian. Kemarin saya putarkan di Gereja Isa Al-Masih Pandian Lamperan, memberkati banyak orang. Bagaimana Tuhan melanda kita dalam kebaktian. Ketika saya berjalan dari ujung ke ujung sini, saudara, sepertinya saya merasakan badan saya ini 3 atau 4 kali lebih besar dari apa yang biasanya ini ada. Ini juga sudah cukup besar kan saudara. Ini 3-4 kali lipat lebih besar lagi. Gede sekali. Dan saya bisa tahu ini bukan saya. Kok bisa begitu saudara? Apa itu? Itu spirit seperti itu yang sedang bekerja. Pada waktu itu orang sudah tidak bisa mikir, orang akan mikir apa, takut pada orang sudah keluar, sudah hilang semua dari pikiran saya. Yang ada adalah saya ingin melihat nama Tuhan Yesus dipermuliakan di tengah-tengah kita. Nah, Paulus berkata, aku berdoa supaya aku bisa mengimpartasikan karunia rohani dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya begini, saya percaya sebetulnya secara potensial semua kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai titik kepercayaan seperti itu, seperti yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang buka Injil Lukas. Mari buka sama-sama Injil Lukas pasal yang ke-22. Saya mau tunjukkan ini buat saudara. Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 22 mulai ayat yang ke-24. Ini merupakan kalimat-kalimat terakhir sebelum Tuhan disalibkan. Apa yang Dia sampaikan sangat penting sekali buat kita. Lukas 22 mulai ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Perhatikan ayat berikut ini. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara sekalian, perhatikan pada ayat yang ke-28, Tuhan berkata begini, dan 29 maaf, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Dalam bahasa Inggrisnya, kalimat ini berbunyi begini, I bestow upon you a kingdom. Aku menetapkan bagimu suatu kerajaan. Nah, kata bestow dari kata akar kata Yunani yang sebetulnya terjemahan hurufiahnya adalah to channel atau menghubungkan, to channel. Nah, Tuhan sebetulnya mau berkata begini, dia tidak berkata aku menentukan hak-hak kerajaan, tapi aku akan membuka channel antara surga dengan engkau. Dengan kata lain dia berkata, engkau akan jadi channel, engkau akan jadi saluran kerajaan surga.
Nah, Tuhan Yesus berkata dengan jelas ini yang dia inginkan. Aku akan menjadikan engkau channel, saluran daripada kerajaan surga. Nah, ini yang Paulus katakan, aku rindu datang kepadamu untuk mengimpartasi, membagikan karunia, karisma rohani kepadamu. Yesus mengatakan, aku menjadikan engkau channel, aku membuka channel kerajaan surga di dalam hidupmu, sebagaimana aku juga menjadi saluran daripada kerajaan surga, seperti yang Bapa tetapkan di dalam kehidupanku. Saudara, nah dengar baik-baik. Allah menghendaki sebenarnya setiap kita menjadi saluran atau channel kerajaan surga. Allah menginginkan kehidupan kita itu menyalurkan apa yang surga ingin berikan bagi bumi ini. Allah menghendaki kehidupan kita menyalurkan apa yang selama ini Allah berikan dan percayakan dalam kehidupan kita. Termasuk diantaranya memberi, membagi-bagi, melayani. Bukan hanya sekedar mendoakan orang, tapi ada orang yang melayani, membagi-bagi, orang yang memberi, orang yang mengajar, orang yang bernubuat. Seharusnya kita hanya channel kerajaan surga. Kita tidak boleh berinisiatif secara manusia kita sendiri. Kita hanya saluran, kita hanya channel, saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan, bukan channel manusia, tapi saluran atau channel kerajaan surga. Tuhan berkata, I bestow you a kingdom. Aku menetapkan kepadamu kerajaan. Aku membuka saluran kerajaan bagimu. Itu luar biasa, saudara. Sesuatu yang ilahi bisa dia bagikan lewat kehidupan kita. Sesuatu yang supernatural dia bisa berikan, dia bisa bagikan lewat kehidupan kita. Dimanapun engkau jumpa dengan orang tertentu, setiap kali engkau berbicara dengan dia, engkau sebagai channel, saluran kerajaan surga. Engkau memberkati orang itu seperti hati Bapa dialirkan lewat saudara, akan menjamah orang-orang yang di sekitar kita. Nah, persoalannya adalah sebenarnya dari pihak Tuhan dia ingin kita sebagai channel, sebagai saluran kerajaan. Persoalannya adalah apakah kita sedia membayar harganya untuk menjadi saluran kerajaan itu. Nah, saya mau sampaikan dua hal mendasar pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi channel kerajaan surga, saluran kerajaan surga. Yang pertama, lihat pada ayat yang ke-28 dari Lukas 22 tadi. Dengar perkataan Yesus yang mendasari sebelum dia berkata, aku menjadikan kamu channel kerajaan surga. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Hal yang pertama yang dia minta dari setiap orang yang merindukan dirinya dipakai sebagai saluran kerajaan surga adalah kesetiaan. Saudara, ini merupakan ujian waktu dan ujian yang lain lagi. Kesetiaan itu gampang kalau ada imbal baliknya. Saya katakan 2 minggu yang lalu, hubungan kita dengan Tuhan harus kita rubah dari hubungan dagang menjadi hubungan karena kasih, saudara. Kalau kita setia kepada orang, kenapa kamu setia? Ya posisinya enak, gajinya banyak, kerjaan sedikit, cutinya separuh sendiri, dan sebagainya. Nggak dikontrol, makanya saya setia. Nah itu bukan setia, itu benalu, saudara. Tapi orang yang setia adalah orang yang begini, gak ada posisi, gaji sedikit, dan sebagainya, tertekan sekali. Tapi dia berkata, aku tetap mau kerja di sini. Itu orang setia. Sebagian berkata, ya itu agak bodoh, mungkin saudara, tapi setia. Seperti Mbok Jem tadi, maaf beribu maaf Tuhan, sinyo belum makan siang. Lah itu setia, saudara. Itu orang yang setia, ngerti saudara? Nah yang Tuhan minta adalah kesetiaan. Dia berkata, kamu telah mengikuti aku dalam segala pencobaan yang kamu alami. Kamu terus bersama dengan aku dalam segala pencobaan. Bukan dalam segala berkat, bukan dalam segala posisi, bukan dalam segala jabatan, tapi dalam segala pencobaan yang aku alami. Nah yang paling besar apa saudara? Sebelum akhirnya dia mati. Coba buka Yohanes pasal yang ke-6. Menurut saya ini merupakan tes yang paling berat yang pernah dihadapi oleh murid-murid Tuhan. Yohanes pasal 6 mulai ayat yang ke-60. Yohanes pasal 6 mulai ayat yang ke-60. Coba perhatikan, menurut saya ini tes yang paling berat.
Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ini yang ngomong murid loh saudara, bukan pengikut biasa, bukan orang Farisi, tapi murid yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, Anda perhatikan, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Teruskan lagi. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dilulu saudaraku ya. Melu ngosisan nungono gitu katanya ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, yang lain meninggalkan Yesus karena tidak sanggup mendengar perkataan dan pengajarannya. Mereka ini bertahan sampai pada akhirnya. Mereka setia, terbukti setia, mereka sanggup menerima akan sesuatu yang keras dari Tuhannya. Dan mereka berkata, kami percaya engkaulah yang kudus dari Allah. Yang lain boleh pergi, tapi kami mau kemana Tuhan? Karena kami tahu engkau benar, yang kudus dari Allah. Kesetiaan mereka teruji saudara. Ketika kesetiaan mereka teruji, Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau channel saluran kerajaan surga. Dan itu sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan sebetulnya ingin berikan dalam kehidupan kita. Anda masih ingat pendeta John Bevere yang pernah khotbah 2 kali di gereja ini? Dia pernah bersaksi pada waktu pertama kali datang, sebelum dipakai Tuhan selama 4 tahun, dia seorang insinyur, dan dari perguruan tinggi yang cukup terkenal di Amerika. Dia seorang yang inteleknya baik. Dia kerja sebagai hamba Tuhan, maunya begitu. Tapi kenyataan selama 4 tahun berturut-turut, kerjaannya apa? Jadi sopirnya pendeta. Suruh ngantarkan anaknya pendetanya ke sekolah, jemput lagi, ngisi bensin, nyuci mobil, nyemir dan ngelap sepatu pendetanya selama 4 tahun. Bayangkan saudara. Ini orang setia, insinyur. Zaman sekarang di Indonesia, orang masa mau begitu, insinyur mau nyemir sepatu saudara. Wah, itu bukan kehendak Allah Pak. Kehendak Tuhan adalah saya membangun pencakar langit. Nah, langit dicakari terus saudara. Boleh juga. Tapi saya mau katakan ada orang-orang yang spesial, super spesial menurut saya. Insinyur. Tuhan bernubuat lewat hamba-hambanya berkali-kali, aku mau pakai engkau. Tapi proses yang dia lewati adalah 4 tahun jadi sopir. Nggak pernah khotbah. Ditanya, kamu pekerjaan apa? Aku staff pribadi, yaitu sopir pribadi ternyata saudara. Nyemir sepatu, ngisi bensin, itu kerjaannya. Ngepel, persis seperti sopir, lebih parah daripada itu. Sekarang kalau sopir kan sedikit lain saudara. Saya mau nyopir, syaratnya pulang jam 5 gitu ya. Saya mau nyopir, tapi kalau ada ekstra mesti bonus ekstra. Jadi macam-macam. Kita nuntut akan hak kita. Boleh juga kalau itu memang hakmu. Tapi saya mau katakan bahwa ada orang-orang yang setia seperti ini. Nah, orang tipe seperti ini adalah orang yang siap dari channel kerajaan surga. Yang kedua, perhatikan, lalu kembali ke Lukas 22. Ini penting sekali. Begitu Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau channel kerajaan surga, langsung prosesnya dimulai saudara. Karena seketika dia berkata seperti itu, pada ayat yang ke-31 tiba-tiba Yesusnya teriak, Simon, Simon,
Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tiba-tiba dia teriak, Simon, Simon. Ternyata saudara, memang betul Simon Petrus akhirnya mengalami akan tempaan dan goncangan dan dikerjain luar biasa, saudara. Tapi perhatikan dua hal, perhatikan baik-baik. Yang pertama dia berkata, Simon, kenapa enggak disebut Petrus, saudara? Dia mau berkata, yang akan dan harus ditampi setelah kita setia, kita harus lewat proses penampian seperti gandum. Seperti apa gandum ditampi? Gini, gandum ditampi setelah dipanen, dimasukkan dalam seperti kilangan, batu dengan batu, saudaraku. Itu ditekan begitu rupa supaya mengelupas akan kulitnya. Ditekan begitu berat supaya kulitnya mengelupas. Sakitnya luar biasa. Setelah itu, setelah semua selesai, gandum ini petani akan punya seperti garpu dari kayu yang besar. Lalu gandum ini diangkat-angkat tinggi, saudara. Dilempar-lempar ke atas. Kenapa penampian terjadi? Ketika dilempar ke atas sebetulnya, yang terlempar apa? Gandum dan juga sekamnya. Kulitnya. Nah, ketika naik ke atas, gandum yang sejati karena berat akan turun kembali. Tapi debunya, sekamnya akan terbawa angin dan hilang. Saudara, itu proses penampian gandum. Orang Kristen akan ditempa di proses seperti itu. Anda akan ditekan, digilas, sakitnya luar biasa, Banyak orang nggak tahan, terus berkata, mundur Tuhan. Padahal sudah setia. Tapi Tuhan berkata, Simon, kenapa dia panggil Simon? Itu sifat, itu nama lama dari Petrus, yang artinya buluh, yang gampang terombang-ambing. Tuhan mau berkata, penampian atas hidup kita sebetulnya untuk menghilangkan, menghancurkan Simon dalam hidup kita. Menghancurkan sifat lama kita. Menghancurkan kedagingan kita. Nama barunya adalah Petrus, Petra, batu karang. Tapi nama manusia lamanya adalah Simon. Dan itu yang harus dihancurkan, dihilangkan dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau jadi channel kerajaan surga, yang pertama dia minta kita setia, yang kedua dia minta kita supaya siap ditampi. Yang ditampi adalah Simon, manusia lama kita. Dan ternyata itu bukan Simon tok, saudaraku. Karena Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku berdoa untuk engkau. Kata engkau di sini bukan tunggal tapi jamak. Bukan cuma engkau Petrus, tapi engkau. Jamak artinya, semua kita. Artinya penampian itu bukan hanya berlaku buat Petrus pada waktu itu, untuk menghancurkan Simonnya, sifat manusia lamanya, tapi juga setiap kita punya old nature, punya sifat alamiah lama, yang Tuhan mau itu dikikis habis, dihancurkan, dilenyapkan, dimusnahkan dalam kehidupan kita. Makanya membuktikan bukan hanya untuk Petrus tapi buat setiap kita. Dia berkata, aku berdoa untuk kalian semua. Bahasa Belandanya bukan pakai Y tapi Yuli, saudara. Saya berdoa buat Yuli, bukan buat Y. Itu jamak artinya banyak orang, saudara. Ngerti, saudara? Itu bukan hanya untuk Petrus tapi untuk semua kita. Simonnya harus disingkirkan, dilenyapkan dalam kehidupan kita. Nah, begitu Simon ini lenyap dari kehidupan kita, yang muncul adalah Petrus yang sejati. Dan Tuhan berkata sebelumnya, aku jadikan engkau channel. Kenapa? Karena engkau setia. Begitu kita setia, Allah berkata, baik, ini channel, saluran buat aku. Tapi sebelum fakta, saluran itu terjadi lewat kehidupan kita, kita harus sedia ditempa oleh Tuhan. Kita harus sedia ditampi oleh Tuhan seperti dia menampi akan gandum. Dan Tuhan berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dia enggak berkata, aku berdoa supaya dibatalkan. Tidak, aku berdoa, engkau lewati semuanya itu. Aku doakan imanmu tidak gugur. Setelah engkau sadar, bahasa Inggrisnya, setelah engkau kembali kepadaku, kuatkanlah saudaramu yang lain.
Tapi proses penampian itu berlaku buat semua kita, bukan hanya buat Simon. Manusia lama kita yang dihabiskan, yang dihancurkan, Allah beri manusia baru, yaitu Petrus. Nah, saudara sekalian, ini yang sebetulnya Allah inginkan dalam kehidupan kita. Maukah kita menjadi saluran kerajaan surga? Setia. Kesetiaan diuji pada waktu engkau di bawah. Kesetiaan diuji pada waktu engkau tidak mengalami akan sukacita tapi duka cita. Ketika engkau tertekan, itu menguji akan kesetiaanmu. Yang kedua, kita harus sedia ditampi. Nah, seperti apa sebetulnya Simon ini mengalami penampian? Lihat pada ayat yang ke-54 dari Lukas pasal yang ke-22 tadi. Ayat yang terakhir. Lukas 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokok ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bahasa aslinya, dia meratap, dia nangis, dia teriak, dia meraung-raung, dia pergi, dia teriak-teriak. Bukan cuma meneteskan air mata, dia teriak-teriak, meratapi betul, menyesali akan dosanya. Nah, dengar saudara, kenapa Tuhan izinkan semuanya itu? Supaya Simon hilang. Ini orang, saudara, paling berangasan. Ini orang paling spontanitasnya tinggi sekali. Ada, ya saya nangkap Tuhan, potong telinganya. Itu gampang aja, saudara. Ya, enak aja, spontan. Tuhan jalan di atas air, ikut, jalan beberapa langkah, tenggelam akhirnya. Spontan sekali. Old nature-nya kuat, saudara. Ketoke rohani, saudara. Tapi kedagingan semua. Jalan. Gitu modelnya begitu. Orangnya begitu. Nebar jala. Nah, urusan. Seharian sudah nebar jala. Dapat. Memang betul. Orangnya itu energik sekali. Bung. Simon tapi, saudara. Simon. Dikatakan, Tuhan, pokoknya aku mati, penjara sama kamu mau. Mati mau. Kata-kata berkata, aku mau mati. Jangan Tuhan, jangan mati. Orangnya begitu, energik tapi ngawur. Saudara. Yang keluar tuh daging semua. Dan Tuhan mikir, ini kalau tak biar rusak pekerjaanku. Gara-gara apa? Simon. Yang aku butuhkan Petrusnya. Simon, aku gak butuh Simon. Lalu dia teriak, Simon, iblis nuntut untuk nampi engkau. Yang iblis bisa tuntut itu Simon dan bukan Petrus, saudara. Kalau kita dengan hidup manusia lama kita terus kuat, iblis masih punya hak nuntut kita. Karena itu old nature, sifat alamiah lama kita. Petrus tidak pernah bisa dituntut oleh iblis. Itu manusia rohani. Kalau Simon manusia kedagingan, masih dituntut oleh iblis. Dan ini yang kita harus perhatikan. Pada waktu kita mengerti ini, kita akan mengizinkan Tuhan memproses kehidupan kita secara tuntas. Saya seringkali bagi buat saudara, terus terang ya saudara, Tuhan melawat kita luar biasa. Tapi saya perhatikan, tiap-tiap orang itu punya karakter yang berbeda. Ada orang-orang yang sampai hari ini masih bertahan, bahkan makin maju. Ada orang-orang yang akhirnya stabil dengan tenang, diam gitu. Ada yang pelan-pelan mulai mundur, nggak stabil. Kenapa? Ketidakmampuannya dan ketidakmauannya bayar harganya di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, kalau kita tidak mau bayar harganya di hadapan Tuhan,
saudara akan hanya jadi penonton. Tapi Allah mau kita menjadi saluran kerajaan surga, mengimpartasi apa yang Bapa ingin berikan buat umatnya. Alangkah luar biasanya kalau kehidupan kita diwarnai dengan kehidupan yang saling memberkati satu dengan yang lain. Berkat yang bukan keluar dari daging kita, tapi berkat yang keluar dari kerajaan surga. Pada waktu kita bisa terima seperti itu, saya percaya hidup kita akan dibuat jadi berkat bagi yang lain. Channel daripada kerajaan surga. Amin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Haleluya.